श्री श्री राधा गोपाल जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी की जय, जय जय श्री श्री गौरांग की जय, श्री श्री पंच तत्व की जय, जय जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। All glories to Sri Devotees, all glories to Sri Devotees, all glories to Sri Guru, Sri Gauranga, Nitai Gauru Premanande. Om Ajnanatirandasya Jnana-salakaya Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Gauragovinda Swaminiti Namini. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale
Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharya Nirvishesha Sunyavadi Panchakare Satarini. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadanti. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Tamvitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Cha Panchakalpataruyascha Kripa Sindhurya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Mahadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Horatise Nama Nityanandam Aham Nami Sarvananam Paramparam Harinama Pradam Devam Avaduta Sirum Panchatattvatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Saktikam Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadrebhyam Sri Jagannathayate Namah Govardhanam Dharam Vande Gopalam Goparupinam Gokulatsamami Sanam Govinda Gopikapriyam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Namastu Tata Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanum Sute Devi Pranamami Hari Priya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Para terkasih semuanya, kita berbahagia sekali hari ini kita merayakan Snanan Yatra ataupun Abhiseka yang dipersembahkan kepada Sri Jagannath, Balaram, Subhadra-dewi dan Cakra Sudarshan. Dan ini adalah dijelaskan sebagai hari kemunculan dari Sri Jagannath. Jadi dijelaskan bahwa tiada beda antara Sri Krishna, Sri Jagannath dan Sri Gauranga Mahaprabhu. Kemunculan Sri Krishna dirayakan pada Janmastami ataupun hari ke-8 dari bulan Bhadra ya. Dan Sri Gauranga Mahaprabhu muncul di Navadvip pada hari Purnima ataupun disebut Gaura Purnima ya. Karena itu jelaskan Sri Jagannath, Sri Gaura ya, Sri Krishna. Jadi tidak ada bedanya antara Sri Jagannath, Sri Balaram dan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nah, hari ini khususnya kita akan menceritakan sebagaimana disampaikan oleh Sila Gurudev juga pada saat berlangsungnya Snanan Yatra di Bhubaneswar, Sri Krishna Balaram Mandir. Beliau menyampaikan dua cerita ini. Dijelaskan oleh beliau ketika Krishna sudah dijemput oleh Akrura dan meninggalkan Vrindavan ya, dan menuju ke ke Mathura pertama. Dan kemudian setelah beliau melaksanakan beberapa lila beliau di Mathura, kemudian beliau pindah ke Dwaraka. Nah, setelah dalam perpisahan ini ya, baik ya seluruh penduduk Vrindavan yang khususnya Srimati Radharani selalu terhanyut dalam kesedihan rasa perpisahan itu. Begitu pula Sri Krishna, walaupun di Dwaraka beliau dilayani oleh ya 16.108 permaisuri dalam istana-istana beliau yang megah seperti itu. Ya, dan semua permaisuri itu yang dipimpin oleh Rukmini ya, kemudian ya Satyabhama ya, dan yang lain-lainnya, beliau dilayani dengan sangat baik sekali, dengan penuh cinta kasih. Tetapi ya, ingatan beliau, dia tidak pernah merasa terpuaskan sepenuhnya oleh pelayanan yang dipersembahkan oleh permaisuri beliau di Dwaraka. Tapi beliau selalu mengikut dan selalu mengingat ya, Nanda Maharaj, ayah beliau, ingat dengan Ibu Yasoda ya, ibu beliau terkasih, dan khususnya ingat dengan para Gopa dan Gopi ya, teman-teman anak-anak gembala sapi lainnya yang selalu bermain bersama Krishna. Dan khususnya ya, beliau selalu ingat dengan para Gopi dan khususnya Srimati Radharani. Karena itu dijelaskan setiap malam beliau ketika tidur, beliau selalu mengigau Radhe, 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 Vrindavan ataupun Nanda, oh ibu, seperti itu ya. Jadi karena itu semua permaisuri Sri Krishna di Dwaraka selalu ingin tahu kenapa kita sudah melayani suami kita Krishna dengan sebaik-baiknya, dengan penuh cinta kasih, tapi kenapa beliau selalu mengingat Vrindavan, ingat dengan Nanda, ingat Yasoda, ingat dengan Radhe, siapa semuanya mereka itu?
Kenapa Krishna begitu ya terikat dan begitu dalam ingatannya pada Vrindavan dan semua hal ini, ya, dan mereka tidak mengerti sama sekali gitu. Karena semua permaisuri Krishna di Dwaraka, mereka itu adalah, walaupun mereka mencintai Krishna, tapi cinta mereka itu ditutupi oleh ya Aishwara dan Gyana, ya, rasa kagum dan hormat, ya, karena mereka memahami bahwa Sri Krishna dan personal Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu mereka sangat mencintai Krishna, tapi ada batasan, ya, yaitu rasa kagum dan hormat. Nah, kalau nanti mereka tidak bisa mengerti apa itu Vrindavan, siapa itu Nanda, siapa itu Yasoda, siapa itu ya para gopi dan khususnya Srimati Radharani, karena itu mereka datang mendekati Ibu Rohini. Ya, oh Ibu, siapakah sesungguhnya mereka ini? Kenapa kami sudah selalu melayani Krishna dengan sebaik-baiknya, dengan penuh cinta kasih. Ya. Tapi tampaknya Krishna tidak pernah merasa terpuaskan oleh pelayanan kami ini. Dan setiap malam Krishna selalu mengigau tentang Radha, tentang Nanda, tentang Yasoda, Vrindavan dan sebagainya. Di mana sebenarnya tempat itu? Siapa mereka ini? Kenapa Krishna begitu terikat dengan mereka? Begitu. Mohon Ibu berkenan untuk menceritakan semua hal ini kepada kami supaya kami dapat memahami. Gitu. Kemudian Ibu ini mengatakan, ya, kalau kalian ingin mendengarkan cerita ini, ya, ini akan harus ada suatu pengaturan tersendiri, ya, dan kalau kami sedang menceritakan ini, maka karena ini Krishna Lila Kahani, Lila Krishna di Vrindavan ini begitu indah, begitu manisnya, bahkan Krishna dan Balaram sendiri akan tertarik untuk mendengarkannya. Dan kalau mereka mendengarkannya, kita tidak mengerti, tidak tahu apa yang akan terjadi dengan mereka ini. Kemudian disusunlah suatu acara pertemuan di sebuah ya hall ataupun gedung yang sangat besar supaya muat ya 16.108 permaisuri dan dan pembicara dan sebagainya seperti itu. Dan kemudian Ibu Rohini bertanya, siapa yang akan menjaga pintu gerbang? Karena kalau nanti Krishna dan Balaram datang, karena lila kahani ini, lila Krishna di Vrindavan itu begitu menawan dan begitu menariknya. Bahkan Krishna pun dimanapun, sejauh manapun mereka ada, pasti mereka akan lari dan datang ke sini. Kemudian ditunjuklah Subhadra Dewi untuk mendengarkan, untuk menjaga pintu gerbang seperti itu. Karena Subhadra Dewi juga sudah menyaksikan lila itu seperti itu. Kemudian ya Subhadra Dewi ditugaskan untuk menjaga pintu gerbang, ya, dan pintu gerbang itu tutup dan beliau berdiri dan meletakkan tangannya seperti ini. Ya. Dan mulailah di dalam ya Ibu Rohini menceritakan lila kahani ataupun lila Krishna di Vrindavan yang sangat indah dan manis itu. Nah, ketika Subhadra Dewi juga sudah mendengarkan lila itu, maka Subhadra Dewi juga sudah mulai terhanyut dalam sukacita rohani. Beliau tidak sadarkan diri, ya, tangannya yang tadinya menjulur begini dan ya, berdiri seperti itu, kemudian tangannya mulai masuk ke dalam badannya, kakinya mulai masuk seperti seperti kura-kura, dan mata beliau juga terbelalak lebar, ya, dan bibir beliau tersenyum lebar, manis sekali lebar seperti itu. Jadi beliau juga terhanyut dalam sukacita rohani ini sehingga tidak sadarkan diri. Ya. Dan tadi sudah dijelaskan begitu lila kahani Krishna ini, lila Krishna ini begitu menawan dan begitu menariknya, ya, sehingga Krishna dan Balaram pun walaupun berada sangat jauh, karena getaran suara rohani itu bisa menembus ya ke seluruh alam semesta ini, atmosfer ini. Dan Krishna dan Balaram mulai tertarik dan
berlari datang ke tempat itu. Ya. Dan melihat Subhadra Dewi dalam ya, terhanyut dalam sukacita rohani seperti itu, maka kemudian Krishna dan Balaram berdiri di sampingnya Subhadra, ya, Krishna di sebelah kiri dari Subhadra dan Balaram di sebelah kanannya, dan beliau juga mendengarkan ya, lila rohani yang disampaikan oleh Ibu Rohini. Karena Subhadra Dewi ya, ketika Krishna dan Balaram datang harus memberikan tanda bahwa Krishna dan Balaram datang dan kami akan menghentikan ya, cerita ini seperti itu. Tapi karena Subhadra Dewi sudah tidak sadarkan diri, ya, maka Krishna dan Balaram pun ikut mendengarkan. Nah, ketika beliau mendengarkan juga lila rohani yang beliau sendiri lakukan di Vrindavan yang begitu indah dan manis, maka beliau berdua, Krishna dan Balaram, juga terhanyut di dalam sukacita rohani ini. Mata beliau terbalap lebar, ya, bibir beliau tersenyum lebar, tangan dan kakinya masuk ke dalam badan beliau seperti itu. Nah, beberapa saat kemudian Ibu Rohini sudah berhenti bercerita, ya, dan segera setelah cerita itu berhenti, maka ketiga-tiganya, ya, Krishna, Balaram, Subhadra Dewi mulai kembali ke dalam keadaan normal. Tapi pada saat itu, ya, sebelum beliau kembali dalam keadaan normal itu, Narada Muni datang dan sudah melihat bentuk yang sangat indah itu. Ya. Kemudian ketika Krishna, Balaram dan Subhadra Dewi kembali dalam keadaan normal itu, dan Narada mengatakan, oh, saya sudah melihat bentuk yang belum pernah saya lihat. Ya. Dan ya, kami berdoa memohon kepada Anda supaya bentuk ini bisa muncul secara kekal dalam wujud Daru Brahma seperti itu. Dan ini supaya dipuja oleh seluruh masyarakat manusia dan untuk membebaskan ya, roh-roh yang terikat di dunia materi ini, karena kemunculan ya, wujud Allah di dalam wujud seperti ini adalah wujud yang penuh cinta kasih, penuh sukacita rohani, dan ini juga harus dirasakan oleh semua penduduk, oleh semua roh-roh yang terikat. Kemudian Krishna menyampaikan, so be it, tatastu. Ya, aku setuju bahwa ini akan muncul. Jadi istilah Gurudev penjelasan inilah kenapa Sri Jagannath Balaram Subhadra Dewi, walaupun beliau adalah ya Krishna, Balaram dan Subhadra Dewi yang sama, tapi kenapa beliau mempunyai bentuk yang sangat lain dari bentuk-bentuk arca yang lainnya seperti itu. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan bentuk Mahabhava Prakas. Ya. Artinya Sri Krishna, Balaram dan Subhadra Dewi terhanyut dalam sukacita rohani ya, dari lila kahani, dari lila Sri Krishna di Vrindavan. Dan kemudian dijelaskan juga, ya, ini agak banyak tapi saya akan mencoba untuk meringkasnya, mencari intisarinya saja seperti itu. Ya. Jadi diceritakan bahwa karena Krishna selalu terhanyut dalam kerinduan, dalam sukacita rohani yang sangat besar seperti itu, ya, maka suatu hari dia ingin menunjukkan suatu lila yang lainnya lagi seperti itu. Ya. Dan Krishna dalam mengigau dan selalu dalam kerinduan yang besar kepada Nanda, kepada Ibu Yasoda, kepada para penduduk Vrindavan lainnya, para Gopa, para Gopi dan sebagainya seperti itu. Ya. Dan karena kerinduan yang sangat besar seperti itu, akhirnya beliau jatuh tidak sadarkan diri. Ya. Karena beliau tidak bisa menahan lagi kerinduan yang begitu besar. Nah, pada saat beliau dalam keadaan tidak sadarkan diri seperti itu, maka Narada Muni datang ke sana dan Udawa pun datang juga ke sana seperti itu. Ya. Dan ketika Udawa dan Narada Muni datang ke sana, ya, beliau berpikir, ya, apa yang harus kita lakukan?
Ya, bagaimana kita bisa membuat Krishna menjadi sadar kembali? Begitu. Jadi ada diskusi antara Narada Muni dan Udawa. Begitu. Dan Narada Muni mengatakan, ya saya dapat untuk membangunkan beliau kembali dengan memetik wina ini. Maka ya Krishna dengan menyanyikan nama-nama Sri Radhe, Vrindavan dan sebagainya seperti itu. Bila Krishna di Vrindavan dengan wina saya ini, saya bisa membangunkan Krishna. Tapi masalahnya yang akan timbul adalah ya ketika Krishna bangun sadar begitu, pasti beliau akan lari ke Vrindavan. Ya. Dan bagaimana nanti kalau terjadi seperti itu? Dan kalau Krishna lari di Vrindavan dan tiba di Vrindavan, penduduk Vrindavan tidak siap untuk menyambut Krishna, apa yang akan terjadi seperti itu? Maka harus kita mengirim seorang utusan untuk bisa memberitahukan bahwa Krishna akan datang. Nah, kemudian pada saat itu, ya, Narada Muni mengatakan, oh Udawa, lebih baik Anda yang datang ke Vrindavan untuk memberitahu dan Maharad, Yasodamata dan yang lain-lainnya bahwa Krishna segera akan datang seperti itu. Ya. Dan Udawa mengatakan, ya, saya dapat saja pergi, tapi apakah mereka akan percaya dengan saya? Karena dulu ketika saya dikirim oleh Krishna ke Vrindavan untuk menyampaikan pesan cinta beliau, ya, saya berada di 3 bulan di sana untuk menenangkan Ibu Yasoda, untuk menenangkan Nanda Maharaj seperti itu. Tapi, ya, daripada saya menenangkan mereka, justru mereka menjadi menangis lebih keras lagi. Ya. Dan kalau orang menangis mungkin karena kehilangan orang terkasih, orang tua, ataupun ibu, ataupun bapak seperti itu, kita bisa menghiburnya. Oh, jangan sedih, karena setiap orang yang lahir di dunia materi ini pasti akan meninggal. Karena itu kita juga akan mengalami hal yang sama. Untuk itu kenapa bersedih seperti itu? Tapi ya, Ibu Yasoda dan Maharad, mereka menangis untuk Krishna. Bagaimana sih saya bisa mengatakan mereka berhenti untuk menangis? Bahkan sastra mengajarkan kepada kita, ya, kita hendaknya menangis untuk Krishna. Kalau sekarang mereka sudah menangis untuk Krishna, apakah saya harus menghentikan mereka menangis? Justru saya akan menganjurkan, cry more, cry more, cry more. Ya, menangislah lebih keras lagi, lebih banyak lagi, seperti itu. Bagaimana saya bisa menghibur mereka seperti itu? Dan juga kalau saya datang ke sana lagi, apa mereka akan percaya? Karena dulu saya berjanji ketika saya menghibur mereka, mereka tidak bisa saya hibur. Dan mereka hanya mengharapkan kalau Krishna datang baru saya akan terhibur, baru saya akan puas. Dan sebelum saya meninggalkan Vrindavan, saya sudah berjanji, ya. Maka setelah saya kembali ke Dwaraka, saya akan segera mengirim Krishna untuk datang ke Vrindavan. Tapi ketika saya kembali ke Dwaraka dan menyampaikan pada Krishna, ya, agar mereka segera ke Vrindavan begitu, Krishna hanya mengatakan ya besok saya akan berangkat, besok berangkat. Tapi sudah bertahun-tahun Krishna tidak berangkat begitu. Bagaimana saya bisa punya muka untuk datang ke Vrindavan menghibur mereka begitu? Pasti mereka tidak akan percaya. Yang pada saat yang bersama dengan itu, Balaram juga datang. Ya, melihat keadaan Krishna seperti itu, Balaram sangat sedih sekali. Bagaimana bisa menyadarkan seperti itu? Dan juga sudah dikasih tahu oleh Narada bahwa kita bisa membangunkan Krishna, tapi masalahnya adalah harus memberitahu penduduk Vrindavan terlebih dahulu. Gitu. Maka mereka menyuruh Balaram untuk datang ke sana. Ya, Balaram juga mempunyai alasan yang sama. Dulu saya dikirim oleh Krishna untuk menghibur Ibu Yasoda, Nanda Maharad dan semua penduduk Vrindavan. Tapi saya sudah berjanji untuk mengirim Krishna, tapi Krishna tidak pernah datang. Ya, saya akan datang gitu. Sampai saat ini juga Krishna tidak
tidak datang ke Brindawan. Bagaimana saya bisa datang ke sana, Pak? Apakah mereka percaya pada saya? Seperti itu. Dan pada saat kritis seperti itu, tidak ada yang berani bertindak, maka datanglah Subhadra. Dan Subhadra Dewi mengatakan, saya sudah mendengar apa yang kalian diskusikan. Jangan takut, saya sendiri yang akan berangkat ke Brindawan dan saya akan menghiburi Ibu Yasoda. Karena saya sebagai seorang perempuan, ya, saya dengan mudah dapat menenangkan Ibu Yasoda. Saya akan duduk di pangkuan beliau dan akan mengusap wajah beliau dan mengatakan, oh tenanglah Ibu. Ya, sebenarnya kami berangkat bersama-sama dari Dwaraka ke Brindawan ini, tetapi ya karena di sepanjang jalan setiap kota dan desa yang dilewati, ya semua penduduk membuat pintu gerbang menyambut Krishna, mempersembahkan arati dan sebagainya. Karena itu, ya kakak Krishna akan terlambat datangnya, ya. Dan kami datang terlebih dahulu seperti itu. Nah, karena ya Subhadra sudah mengatakan hal seperti itu, maka kemudian Narada Muni setuju dan yang lainnya juga setuju begitu. Ya kalau begitu, ya siapkanlah kereta untuk Subhadra supaya berangkat segera ke Brindawan seperti itu. Nah, ketika Subhadra sudah siap akan berangkat, maka Balaram juga mengatakan, bagaimana mungkin saya memberikan adik saya berangkat sendirian ke sana? Maka saya juga akan mengantarkan adik berangkat ke Brindawan begitu. Maka dipersiapkanlah 2 kereta untuk berangkat terlebih dahulu. Nah, di sini Sila Gurudev menjelaskan, ya, ketika rata yang berlangsung, maka yang pertama berangkat adalah kereta dari Balaram dan kemudian disusul oleh kereta dari Subhadra dan terakhir kereta dari Jagannath seperti itu. Karena ini latar belakang ceritanya seperti itu. Ya. Dan setelah ya Balaram dan Subhadra keretanya berangkat seperti itu, maka Narada Muni mulai memetik winanya dan menyanyikan ya lila kahani, ya Krishna lila kahani di Brindawan. Artinya lila Krishna di Brindawan yang sangat indah dan manis, ya, dan mengucapkan mantra Hare Krishna seperti itu. Maka segera setelah ya mantra Hare Krishna dan lila ini memasuki telinga Krishna, maka Krishna tiba-tiba bangun, ya, berdiri dan mengambil bentuk Tri Banggalalita. Ya, Krishna yang berlekuk 3 dan tangannya seperti memegang seruling seperti itu. Ya. Dan beliau berkata, hanya tangannya saja begini, tapi beliau bertanya, mana seruling saya? Mana seruling saya? Ya, siapa yang mengambil seruling? Pasti, ya, teman-teman saya yang menyembunyikannya. Oh, tidak pasti. Ya, Radharani yang mencuri seruling saya, yang menyembunyikannya seperti itu. Ya. Kemudian beliau melihat ya, ke sampingnya, oh Narada, kenapa kamu ada di Brindawan? Kemudian dilihat Udawa juga, oh Udawa, kenapa kau ada di Brindawan? Ya. Kemudian Narada mengatakan, oh Tuanku, Anda ini tidak ada di Brindawan, Anda masih di Dwaraka begitu. Ya. Kalau Anda sekarang ingin berangkat ke Brindawan, maka kami akan segera menyiapkan kereta Anda seperti itu. Maka dipanggillah Daruka untuk segera menyiapkan kereta Krishna, ya, dan untuk segera berangkat ke Brindawan seperti itu. Setelah itu, ya, Krishna naik kereta dan berangkat ke Brindawan. Ya. Dan sekarang mari kita mendahului berangkat ke Brindawan. Ya, setuju semua ke Brindawan melihat situasi di sana. Ya. Nah, setelah Krishna meninggalkan Brindawan, semua penduduk Brindawan, khususnya para gopi, Srimati Radharani dan teman-teman inti beliau selalu terhanyut di dalam kerinduan. Ya, dan mereka saat itu sedang berada di Nidwana. Nidwana adalah tempat di mana lila-lila rahasia Sri Krishna dan Srimati Radharani berlangsung. Ya.
Dan mereka ini sedang ada di Dwana, dan Srimati Radharani sedang di dalam keadaan yang sangat menyedihkan, bahkan dalam keadaan sekarat dijelaskan. Kepala beliau berada di atas pangkuan ya, Lalita dan Visakha, di antara 8 saki atas saki itu, maka yang paling dekat dengan Srimati Radharani adalah Visakha dan Lalita. Ya. Dan dijelaskan Srimati Radharani itu karena ya, badannya panas, demam begitu, dan kurus kering, bahkan ya dijelaskan seperti cincin itu bisa masuk ke lengan beliau seperti itu, betapa kurusnya. Dan kadang-kadang ya Visakha mengambil kapas untuk menaruh di atas di depan hidung Srimati Radharani untuk mengetahui apakah beliau masih bernapas atau beliau sudah meninggal seperti itu. Dan ditaruh kapas itu bergerak pelan sekali. Artinya ya hanya tinggal napasnya sedikit saja seperti itu. Jadi semua dalam kesedihan. Ya. Dalam kesedihan yang sangat besar seperti itu, maka datanglah ya Wasubos, ya, yaitu suami yang disebut sebagai suami daripada Srimati Radharani. Ya. Dan dia mengatakan, oh Sri Radhe, selama ini orang berpikir ya, bahwa saya adalah suami. Sebenarnya ya, satu-satunya suami kamu adalah Krishna, adalah suamimu yang asli. Saya hanyalah ya hanya untuk menempatkan ya Anda dalam, Krishna menempatkan Anda dalam seolah-olah dalam perkawinan, dalam kehidupan rumah tangga dengan kami ini, itu hanya untuk meningkatkan parakya rasa ya, ataupun istilah kalau Indonesia ini hubungan gelap seperti itu ya. Ya. Karena kan ditempatkan Krishna harus Srimati Radha harus kawin, dan kemudian ya untuk mencari Krishna mereka harus meninggalkan segala-galanya seperti itu. Ya. Dan karena itu Srila Gurudev menjelaskan janganlah meniru kegiatan ini. Ya. Bagi orang yang sudah mempunyai suami, ya kalau dia meninggalkan ya suaminya dan mencari paramor atau mencari kekasih, ya itu akan dijelaskan kegiatan yang paling tercela seperti itu. Ya, tapi di Vrindavan, ya, ketika Srimati Radharani dan semua gopi-gopi yang lainnya meninggalkan segala-galanya, meninggalkan sanak keluarga, meninggalkan anak-anak di tengah malam buta, mereka mencari Krishna karena Krishna dia serulingnya seperti itu. Ya, itulah yang dijelaskan dalam Gita. Sarodharma paritaja mamekam saranam raja aham tuang saro video mongsari sami mahasucaha. Ya, siapapun yang meninggalkan segala-galanya, saranam beraja, berserah diriku, seperti para penduduk Vrindavan, khususnya para gopi, meninggalkan segala-galanya hanya datang kepadaku, ya, maka aku berhutang budi sangat besar pada mereka. Aku tidak akan pernah bisa membayar hutang ini. Karena itu Krishna mengatakan namparai. Saya tidak mempunyai aset untuk membayar hutang ini seperti itu. Ya. Jadi ya karena itu ya Vasudeva Ghosh ini mengatakan, oh Radhe, ya, sekarang saya memperoleh kesempatan untuk menyentuh kaki Padmamu. Saya sebenarnya hanya menikahi Chaya Radha, hanya bayangan daripada Radha. Seperti halnya ketika Rawana melarikan Sita, bukan Sita yang sebenarnya yang dilarikan oleh Rawana, itu adalah Chaya Sita, adalah bayangan Sita, duplikat daripada Sita. Begitu pula sebenarnya saya hanya mengawini Chaya Radha, bayangan daripada Radha. Dan sekarang saya memperoleh kesempatan untuk menyentuh ya kaki Padma Anda dan melumuri kepala saya dengan debu dari kaki Padmamu seperti itu. Dan kemudian
Ayahanda Gus meninggalkan Srimati Radharani dalam kesedihan, dan kemudian Jatila, ya, Jatila yang datang, ya, dan mengatakan, oh Srimati Radharani, ya, saya selama ini sangat bangga sekali menganggap bahwa diri saya ini adalah sebagai gadis yang paling suci dan paling setia di Vrindavan ini, ya. Dan setiap hari semua perempuan, semua gadis pergi ke Yamuna untuk mencari air. Tapi ketika Srimati Radharani yang pergi ke Yamuna untuk mencari air, ya, saya selalu mengatakan, oh Sri Radha dalam pelacur seperti itu. Dan saya menyebarkan ucapan ini dan semua orang mengerti bahwa ya Radharani adalah pelacur. Kenapa disebut pelacur? Karena dia sudah menikah dengan saudara saya, dengan kakak saya, tapi dia selalu pergi ke Yamuna dengan alasan untuk mencari air, sebenarnya untuk bertemu dengan Krishna, ya, seperti itu. Tapi ya itu adalah kebodohan saya. Dan kemudian suatu hari Krishna ingin menunjukkan lila beliau, ya. Ini yang disampaikan oleh Jatila. Ya. Dan ketika itu Krishna menunjukkan diri seperti Sanyasa Roga begitu, ya, demam, panas dan mengigau, beliau ingin menjadi sanyas seperti itu. Dan ketika ya para penyembah datang, ya bagaimana kami bisa mengobati sakit Anda ini seperti itu. Dan beliau mengatakan, kalau ada orang ya, gadis yang suci dan setia mengambil air dari sungai, dari Yamuna, dan menyirami badan saya ini dengan air itu, maka saya akan bisa disembuhkan. Tapi syaratnya harus membawa sebuah bejana ataupun tempat air yang penuh dengan lubang seperti itu. Dengan syarat, ya, tidak setetes air pun yang tumpah dari tempat itu begitu. Baru itu membuktikan dirinya sebagai orang yang paling suci dan setia seperti itu. Maka dengan bangga ketika itu dia mengatakan, ketika itu saya dengan bangga mengatakan bahwa saya akan dapat melakukannya seperti itu. Kemudian dia mengambil yang membalik istilah bumbung, ya, ya, boleh dengan sebut keranjang juga boleh, ya, ya. Ataupun bumbung yang biasanya kalau dulu kan dia membuat tempat air dari bambu, ya. Maka dia membawa tempat air itu ke Sungai Yamuna, tapi setiap kali dia yang menyalur air itu, dia semuanya tumpah begitu. Akhirnya dia stres, dia mengatakan, oh ternyata saya bukan ya gadis yang paling suci dan setia, dan siapapun boleh mencobanya sekarang gitu. Tapi kemudian diberikan tempat air itu kepada Srimati Radharani, dan Srimati Radharani hanya sekali menyalur air seperti itu dan dia membawanya seperti itu. Maka kemudian Jatila mengatakan, itulah membuktikan bahwa ya Anda, oh Sri Radhe, Srimati Radharani, Anda adalah gadis yang paling suci dan setia. Tapi saya begitu bodohnya, selalu saya membuat fitnah kepada Anda, mengatakan Anda sebagai orang yang tidak setia seperti itu. Karena itu pada saat kesempatan ini hamba mohon maaf kepada dirimu. Dan kemudian Jatila menempatkan kepalanya di bawah telapak kaki Srimati Radharani dan ya minta maaf di sana seperti itu. Ya. Dan kemudian ya setelah itu diceritakan kemudian Subhadra Dewi dan Balaram ya sampai di Vrindavan, ya, dan juga di tempat yang sama seperti itu. Dan begitu sampai di sana beliau melihat keadaan dari para gopi dan sebagainya, ya, yang terhanyut dalam sukacita rohani seperti itu. Maka Krishna dan Balaram pun juga terhanyut dalam sukacita rohani itu, ya, seperti terjadi sebelumnya. Maka mata terbelalak, senyum lebar, dan tangan kaki
masuk ke dalam badannya seperti itu. Jadi karena beliau sudah terhanyut dalam keadaan seperti itu, beliau tidak bisa lagi memberitahu Ibu Yasoda bahwa Krishna akan datang seperti itu. Ya. Maka kemudian segera Krishna pun akhirnya dalam beberapa saat kemudian tiba di sana dan jelaskan dia juga sampai di Nidwana. Ya. Ketika melihat keadaan Srimati Radharani dalam keadaan yang sangat menyedihkan seperti itu, maka Krishna pun ya akhirnya pingsan dan tidak sadarkan diri seperti itu. Ya. Dan ketika angin berhembus dari badan Krishna menyentuh badan Srimati Radharani, maka Srimati Radharani berangsur-angsur sadarkan diri. Dan juga karena bisa keadaan Lalita membisikkan di telinga di telinga Srimati Radharani, Krishna telah datang, Krishna datang seperti itu. Ya, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dan ketika Srimati Radharani terbangun dan melihat Sri Krishna sudah ada beberapa jarak tertentu di hadapan beliau dan jatuh di tanah seperti itu, maka beliau menyuruh salah satu pelayan beliau, silakan kamu datang, ya, layanilah Krishna gitu. Dan beliau memegang Krishna dan kemudian membisikkan di telinga Krishna nama Radhe, 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 Radhe seperti itu. Kemudian Krishna pun akhirnya bangun, ya, dan setelah beliau sadar bangun dan melihat kepada Srimati Radharani, Srimati Radharani melihat kepada Krishna, maka dilaksanakan sila Gurudev, maka ada aitu ayunia, ya, saling berpandangan mata, maka di mana lagi ada kerinduan, di mana ada Dwaraka, di mana ada Vrindavan, seperti itu. Karena terjadilah persatuan, pertemuan setelah perpisahan seperti itu. Ya. Dan kemudian setelah pertemuan terjadi perpisahan lagi seperti itu. Jadi lila rohani ini berlangsung begitu, ya. Selalu ada perpisahan dan pertemuan. Ya, perpisahan dan pertemuan ini yang membuat, ya, lila itu dapat berlangsung terus seperti itu. Ya. Jadi itulah, ya, kenapa Krishna, Balaram dan Subhadra Devi mengambil bentuk seperti itu, ya. Dan juga ketika itu ditanya kenapa, ya, Krishna dan Balaram dan Subhadra Devi ikut di dalam lila ini seperti itu. Karena beliau selalu hadir di dalam, artinya Sri Krishna, Balaram dan Subhadra Devi menghadiri untuk membuat lila itu menjadi lebih indah dan lebih manis seperti itu. Karena itulah ketika kepribadian ini, ya, Sri Krishna, Balaram dan Subhadra Devi yang dipuja dalam wujud Daru Brahma ini dalam suasana kerinduan yang besar seperti itu. Dan kenapa pula beliau tinggal di Puri? Ya, karena Puri dilaksanakan sebagai Vipralamaksetra, yaitu tempat bersemayamnya Sri Jagannath. Dan tempel Sri Jagannath, ya, dijelaskan sebagai adalah Nilacala, yaitu dijelaskan sebagai Dwaraka, mempresentasikan Dwaraka ataupun Nilacala, artinya gunung biru seperti itu. Dan Gundica, ya, Gundica Temple itu disebutkan sebagai Sundaracala ataupun Vrindavan, ya. Dan karena itu, ya, si Chaitanya Mahaprabhu kemudian setelah beliau mengambil sannyas, ya, beliau sebenarnya ingin tinggal di Vrindavan, ingin pergi ke Vrindavan. Tapi atas permohonan dari Ibu Sanchi, ya, beliau memohon kepada si Chaitanya Mahaprabhu untuk tinggal di Jagannath Puri, ya, agar beliau lebih mudah mendapatkan berita, untuk mendapatkan pesan
tentang putra beliau, karena sesungguhnya Ibu Sachi sebenarnya tidak ingin berpisah dengan si Chaitanya Mahaprabhu. Karena si Chaitanya Mahaprabhu sudah menjadi sannyas, maka tidak mau, mau tidak mau harus dipisahkan seperti itu. Karena itu dengan alasan untuk mengikuti perintah dari ibu beliau, ya, maka Sri Chaitanya Mahaprabhu tinggal di Jagannath Puri. Nah di Jagannath Puri, ya, Sri Jagannath adalah Krishna yang dalam Radha Wiraha Widura. Artinya Krishna yang dalam kerinduan yang sangat besar, rindu pada Srimati Radharani. Ya. Dan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah dalam mood sebagai Srimati Radharani yang selalu terhanyut di dalam kerinduan kepada rindu kepada Krishna seperti itu. Ya. Artinya Krishna Wiraha Widura. Ya. Karena itu, ya, beliau tinggal di Jagannath Puri untuk dapat menikmati lila yang sangat indah dan manis ini seperti itu. Jadi itulah kurang lebih yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini untuk, ya, melengkapi acara Senangan Yatra pada hari ini. Semoga, ya, lila ini dapat menjadi kenangan kita seperti Srila Gurudev, ya, menutup lila beliau di dunia ini dengan menceritakan lila ini. Beliau hanya menceritakan mungkin tidak lebih dari 3 kali. Sekali di Amerika, kemudian yang kedua di Bali ketika beliau hadir. Cerita ini, ya, karena Prabu Gora pernah mendengarkan cerita ini dan beliau berpesan supaya, ya, beliau menyampaikan cerita ini di Bali seperti itu. Dan ketika itu juga kalau tidak salah beliau Srila Gurudev diundang di rumah Prabu Agastya dan beliau menceritakan cerita ini di sana. Ya, dan sekali lagi beliau menceritakan lila ini pada saat beliau di Mayapur, karena ada 2 murid senior Srila Prabhupada, dua mataji yang ingin darsan kepada Srila Gurudev dengan sebuah pertanyaan, kenapa Sri Chaitanya Mahaprabhu tinggal di Puri selama 24 tahun seperti itu? Apa alasannya? Apa istimewanya daripada Jagannath Puri ini seperti itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan itulah Srila Gurudev menceritakan cerita ini kembali seperti itu. Sehingga setelah beliau menyampaikan ketika Krishna dan Srimati Radharani saling berpandangan satu sama lain, maka Gurudev tidak lagi beliau bisa berbicara, ya, dan kemudian beliau rebah di tempat tidur beliau dan kemudian meminta kepada semua penyembah yang ada di sana untuk mengucapkan nama suci, dan penyembah memberikan foto Gopal, ya, dan Gurudev sambil memandangi foto Gopal itu mengatakan Gopal, dan beliau pergi seperti itu. Ya. Nah ini semoga cerita ini menjadi ingatan kita. Semoga ini juga menjadi pengantar daripada akhir hidup kita di dunia ini. Demikian Prabu dan Mataji yang akhiri sampai di sini. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan arati dan acara berikutnya. Hare Krishna. Kalau mungkin ada yang komen ataupun pertanyaan, silakan. Sri Sri Jagannath Balaram Subhadra Devi ki, Sri Cakra Sudarsani ki, Sri Sri Senangan Yatra Maha Mahotsava ki, Jai Jai Srila Prabhupada ki, Sri Sri Srila Gurudev ki, Sri Gauranitai ki, Sri Sri Radha Resesar ki, Radha Gopal ki, Nitai Gaur Hari Guru. Hare
Hare Krishna, Prabu-Prabu dan Mataji semuanya. Jadi demikian kelas Jagannath Kata yang sudah kita